Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa kembali dengan Pak Guru untuk menemani kalian belajar. Dan bahasan materi kita kali ini adalah tentang hak dan kewajiban anak. Nah, apa saja hak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi? Ayo simak video ini hingga selesai ya. Pak Guru ingatkan kembali bahwa hak anak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh anak atau sesuatu yang harus diterima oleh si anak. Dan kewajiban anak adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh anak dengan penuh tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi secara seimbang agar terjadi keselarasan dalam hidup. Ada hak anak di rumah, ada hak anak di sekolah, dan ada juga hak anak di dalam lingkungan masyarakat. Begitu juga ada kewajiban anak di rumah, ada kewajiban anak di sekolah, ada kewajiban anak di dalam lingkungan masyarakat, bahkan ada kewajiban anak terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini yang ingin Pak Guru sampaikan adalah hak dan kewajiban anak Indonesia menurut undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayo kita simak ya. Dalam undang-undang tersebut dituliskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adalah dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, tumbuh kembangnya seorang anak dan bebas dari kekerasan merupakan sesuatu yang harus didapatkan dan dirasakan oleh anak. Mempunyai nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Orang tua kalianlah yang memberikan nama sebagai identitas diri untuk memudahkan mengenal kalian dan membedakannya dari yang lain. Beribadat menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Orang tua sangat berperan dalam mengarahkan anak-anaknya dalam hal agama dan pola pikir si anak. Oleh karena itulah kalian dimasukkan dalam lembaga-lembaga pendidikan agar mempunyai pola pikir yang baik. Mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau diasuh sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anak juga harus tahu orang tua atau orang yang mengasuhnya atau yang membesarkannya. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Artinya anak-anak juga mendapat jaminan dalam hal kesehatan baik fisik, mental, sosial, dan juga spiritual atau keagamaan. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Begitu juga dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itulah anak-anak Indonesia wajib menempuh pendidikan dasar dan menengah agar mempunyai kecerdasan, termasuk juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal ini menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya juga merupakan hak anak. Selanjutnya, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
Pasal ini menjelaskan bahwa anak-anak juga berhak mendapatkan waktu bermain dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Berarti perlakuan yang khusus juga diberikan pada anak-anak penyandang cacat agar dapat hidup sejahtera. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan lainnya. Pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Nah, pada pasal ini dijelaskan bahwa perlindungan anak sangat ditekankan. Bahkan para pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan hukuman yang berat. Selanjutnya, diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ini menjelaskan bahwa pengasuhan dari orang tuanya juga merupakan hak anak. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peperangan. Artinya, seorang anak juga berhak mendapat perlindungan dari keadaan yang membahayakan, seperti peperangan atau kerusuhan. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, serta memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Dan setiap anak yang dirampas kebebasannya atau dipenjara berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Juga memperoleh bantuan hukum di dalam sidang tertutup untuk umum. Artinya, seandainya seorang anak berdasarkan hukum dinyatakan bersalah, maka penempatannya pun dipisah dari tempat orang dewasa yang juga mendapat hukuman. Dan yang terakhir, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Artinya, mendapat bantuan hukum jika seseorang anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Nah, selain hak-hak tersebut, dalam undang-undang juga mengatur kewajiban seorang anak. Di antaranya yaitu setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Demikianlah penjelasan Pak Guru tentang hak dan kewajiban anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semoga dapat menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.